Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustavo Fedia. Saya dari Pendidikan Sosiologi angkatan 2024. Di sini saya mau bikin video tentang mata kuliah Sosiologi Kepemudaan. Di sini judul saya yaitu Makan untuk Konten Food Experience sebagai Identitas Generasi Gen Z. Nah, sebelumnya coba kamu bayangkan duduk di sebuah kafe yang estetik, makanan datang, warnanya cantik, platingnya rapi, mejanya sempurna, tapi kamu tidak langsung makan. Nah, kamu pasti ngambil HP, terus tutup kamera, rekam video, ambil foto, terus edit sebentar, baru lanjut makan. Nah, fenomena ini bukan sekedar generasi biasa. Ini adalah gambaran nyata dari perubahan cara generasi muda, khususnya generasi Gen Z, memaknai makanan. Nah, halo teman-teman semua, di video ini aku akan membahas fenomena sedang sangat populer di kalangan anak muda, yaitu makan untuk konten food experience sebagai identitas generasi Gen Z. Kita akan mengupas bagaimana aktivitas makan yang bersifat pribadi kini berubah menjadi bagian dari identitas sosial, bahkan menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi diri di era digital. Nah, sebelumnya untuk makan adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan biologis. Sederhana, tapi kita lapar, makan sekenyang. Namun sekarang khususnya di berbagai generasi Gen Z, makan telah mengalami pergeseran makna. Makan bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga pengalaman, yaitu experience. Nah, anak muda tidak hanya mencari rasa yang enak, tapi juga tampilan makanan yang menarik, suasana tempat yang estetik, dan nilai visual yang bisa dibagikan ke media sosial untuk konten-konten kreator seperti berbagai sosial media, khususnya di TikTok, Instagram. Dengan kata lain, makanan sekarang menjadi konsumsi, yaitu dikonsumsi secara fisik, dan yang kedua yaitu dikonsumsi secara digital. Nah, sebelumnya perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan yang seperti saya jelaskan yang seperti tadi. Nah, platform ini menciptakan budaya baru, di mana visual lebih penting dari rasa, estetika lebih penting dari fungsi, dan viralitas menjadi tujuan. Viral yaitu nomor satu sebagai Gen Z. Contohnya, makanan yang biasa saja bisa menjadi lebih viral karena tampilannya unik. Sebaliknya, makanan enak tapi tidak fotogenetik sering kali kurang dilirik. Semua kalangan Gen Z seperti itu sih. Akhirnya muncullah perilaku membeli tempat makanan berdasarkan Instagram, terus membeli makanan karena viral, bahkan antri panjang hanya demi konten. Lalu, kenapa fenomena ini terjadi? Jawabannya ada pada kebutuhan identitas pada pengakuan sosial. Bagi generasi Gen Z, apa yang mereka makan, di mana mereka makan, dan bagaimana mereka menampilkan makanan itu, semua menjadi bagian dari siapa diri mereka. Postingan makanan bukan sekedar foto, tapi pesan sosial. Biasanya Gen Z sering ngomong seperti aku update, aku punya gaya hidup tertentu, aku bagian dari tren ini. Dalam konteks ini
makanan berubah menjadi simbol status dan identitas. Nah, fenomena ini membawa dampak baik positif maupun negatif. Mari kita jelaskan satu-satu dari dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu mendorong kreativitas konten, membantu promosi UMKM, kuliner, menciptakan tren baru dalam industri makanan. Nah, namun ada juga dampak negatifnya yaitu konsumsi berlebihan, yaitu impulsif, terus tekanan sosial untuk ikut tren, dan pengalaman makan menjadi tidak autentik. Nah, kadang orang lebih sibuk merekam daripada menikmati makanan itu sendiri. Nah, jadi fenomena makan untuk konten menunjukkan bahwa generasi Gen Z hidup dalam dunia di mana batas antara realitas dan representasi semakin kabur. Maka tidak lagi hanya soal rasa, tapi juga soal cerita yang bisa dibagikan. Pertanyaannya yaitu, apakah kita benar-benar menikmati makanan yang kita cobain itu, atau kita hanya menikmati bagaimana makanan itu terlihat di layar. Nah, fenomena ini tidak sepenuhnya salah, karena ini adalah bagian dari perkembangan zaman. Namun, penting untuk tetap sadar dan seimbang, bahwa pengalaman nyata tetap lebih penting daripada sekedar konten. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.